Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Andes Zainal Arifin MSI. Ya, Bapak udah hadir bareng sama kita hari ini karena 27 November nanti kita ada ajang pilkada. Sebelumnya kita di Pilpres, Pileg, Pak ya. Jadi Iya, udah ada kawan-kawan yang udah resmi dilantik juga Bapak Presiden baru kita, Pak ya. iya. Ya, ini udah masuk ke isu pilkada lagi. Nah, dan semoga semua teman-teman yang udah ngikutin gimana keseharian kita, gimana di line berita kita, head news kita, hari ini masih ada yang simpang siur dan lumayan panas soal pilkada. Karena waktunya udah makin mepet dan pilihannya yang kadang-kadang ya. Nah, hari ini kalau misalnya dari Hadi sendiri kita bakal coba surprise buat teman-teman semua. Kita coba kuliknya karena Cik Eli terus kuno ya pupu yang tanyong wajib jawab Cik Eli. Alhamdulillah. Kibar mentong Cik ya. Iya, siap. Ya, ya. Ya. Untuk pertama teman-teman Haba Podcast kita buka dengan kita coba kulik tentang profil dulu Cik ya. Iya. Ya, gimana dulunya Cik katanya juga pernah di partai politik, Hmm. terus soal perjalanan teman-teman mungkin tadi coba views balik supaya teman-teman tahu bahwa Cik udah pernah 2 periode sebagai wakil wali kota Banda Aceh, bener Cik ya? Iya, betul. Iya, tapi posisinya wakil. Oke. Nah, kalau menyudahi pesawat kakek co-pilot berarti Cik ya? Pilot. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kinerja sebagai co-pilot ini sebagai wakil orang jarang pandang karena posisinya wakil gitu. Padahal perannya penting karena dari satu individu pun kalau menurut Adi sendiri Cek, nyawa ada pihu umum muda karena Ah, isu tetap kita harus ikutin Cek. iya. Jadi peran ide ini Cek kan harusnya kan lebih gede. Kadang orang belum tahu. Pertanyaan pertama nih untuk Cek soal yang terkait soal profil juga Cek. Gimana kira-kira menurut Cek supaya orang bisa bisa tahu, bisa lebih mudah kenal Cek Zainalnya so. Eh, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, warga Banda Aceh yang kami hormati Ya. dan kami muliakan. Yang wakil kita juga mulia namanya gitu. Iya. Dr. Mulia Rahman. Iya. Nah, itu. Eh, Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita dan alhamdulillah mungkin itu pertanyaan yang mungkin apa namanya itu banyak masyarakat yang juga bertanya. Iya. Itu siapa itu Cik Jenal? Iya. Nah, karena kita nggak memiliki keluarga hebat, itu nggak ada ayah kita, kakek kita, nggak ada orang-orang hebat. Nah, kemudian kita eh, ini bergerak dari paling bawah. Nah. Nah, dari dulu organisasi pertama itu kita di tingkat kampung mainnya itu remaja masjid Ah. itu pengurus PII rayon tingkat rayon gitu Karang Taruna ketua Karang Taruna di tingkat kampung di main di kampung apa itu kemudian aktif di kegiatan mahasiswa di saat sudah berkuliah kemudian setelah kuliah kita mendapat kepercayaan dan kebetulan kita yang meniasi lahirnya himpunan mahasiswa Aceh Aceh besar. Besar, HIMAP. Tapi saya nggak ambil di periode pertama. Kenapa? Itu karena saya menganggap bahwa ada orang lain yang lebih tepat. Maka saya beri kesempatan kepada Bang Mahdi saat itu Ya. untuk memimpin HIMAP Aceh Besar waktu itu. Ya. Kemudian dalam perjalanan ternyata alhamdulillah Allah menakdirkan di periode kedua saya menjadi ketuanya. Ya. Itu kemudian dalam perjalanan sejarah sudah eh, di tahun 92 ini mungkin orang hampir tidak percaya kalau Ya. ini benar terjadi. Oh. Tapi mungkin kalau orang-orang P3 senior itu saya Ya. pikir mereka yang masih ingat. 92 saya diberi kesempatan oleh P3 Kota Banda Aceh Ya. oleh guru saya Tengku Arbi Mustafa untuk menjadi calon DPRK Banda Aceh Ya. urutan nomor 4. Nomor 4. Nah, targetnya itu adalah 10 kursi. Mm-mm. Itu. Dan saat itu saya menolak. Ya. Kenapa? Karena saat itu saya itu sebagai salah satu kader pelajar Islam Indonesia, PI, kebetulan saya di Brigade PI Aceh saat itu. Oh. Sementara saya itu kan PI lagi di apa Ya. nih hadapi dengan masalah azas tunggal, tidak boleh beraktivitas, kan itu macam-macam. Tapi
pilihan saya itu aneh menurut pandangan orang. Saya pilih tidak menerima apa namanya itu calon anggota DPRK nomor 4 targetnya 10 ya, dan akhirnya dapatnya 7 ya. Malah saya kasih untuk orang lain. Nah, Nah, itu kan ini kan orang menganggap aneh. ya, Saya justru pikir bukan untuk dapat uang. ya, Justru habis uang kan kita ya, mengurus pelajari sampai ormas yang begitu ya, rupa kan habis uang masalahnya. ya, Itu orang menganggap aneh. Tapi ternyata Allah ya masih beri kesempatan. Nah, itu pas reformasi saat itu kita diajak untuk apa namanya itu bergabung dengan Partai Amanat Nasional ya, dan saya anehnya tinggal di Lambu. Nah, tapi ya. jadi sekretaris PAN di Aceh Besar. Dan alhamdulillah Allah takdirkan bahwa 99 94 saya menjadi kecil Gampung Lambu Ya. ya dan kecil Teladan. Oh, Tahun kedua saya kecil Teladan. Kan itu penghargaan dari. itu lomba di tingkat lomba desa Oh, di antar desa di di Banda Banda Aceh. Aceh ya. Kemudian tahun berikutnya juga sama, malah pernah jadi runner up apa ini desa terbaik Aceh. Kita saat itu diberi kepercayaan oleh Koalisi Besar menjadi anggota DPR, calon Ya, anggota ya, DPRK dan alhamdulillah DPRA ya. dan Alhamdulillah alhamdulillah terpilih ya. terpilih. Dan saat itu kita juga punya kiprah. Ya, Saya pikir di DPR itu bukan hanya sekedar ya. mungkin ya kita menggenapkan jumlah yang harus apa nih kan. Ya, Nah, itu. Ini bukan apa ini kita sombong, ya. tapi dalam arti kata saya mungkin satu-satunya mungkin pernah dikeluarkan oleh apa itu oleh Satpam akibat saya memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin saat itu di PRS ya. Nah, Itu istilahnya ini bukan walk out ya, bukan kita bukan kita yang keluar, bukan disuruh keluar nih. dikeluarkan. Oh, Nah, malah digiring oleh apa itu oleh apa nama itu Satpam ya. kan bukan buat onar. Itu, Oh, bukan karena buat onar. mempertahankan. Karena kita interupsi beberapa kali karena dianggap itu ya apa mengganggu perjalanan Ya, ya. rapat ya nggak tahu kita. Tapi ternyata kita digiring keluar oleh Satpam atas perintah pimpinan Sitang saat itu. Iya. Ya kita nggak, ya pokoknya kita sudah memperjuangkan kan gitu. Iya. Itu misalnya. Berarti kali ini coba memperjuangkan ini berarti memang udah teknik sendiri dan tim nih berarti ya. Ini Sebenarnya saya mau istirahat sebenarnya. kenapa harus gitu? Kan udah Nah, di DPR Aceh, udah pernah di DPRA, wakil iya, wali wali kota udah iya. 2 periode lagi. Cik harus mikir buat istirahat gitu. Karena faktor usia. Kan itu satu. Yang kedua saya melihat memang ya kadang-kala politik ini enggak di rumus yang logis. Nah, Karena gini, contohnya, nah, saya kan ketua PAN Banda Aceh 2 periode. ya, Ketua Banda Aceh 2 periode. Saat diberikan kepada saya itu ketua PAN Banda Aceh ya. itu PAN Banda Aceh cuma 2 kursi. Cuma PAN dapat Banda dua Aceh dua. itu pernah jaya dari 9 kursi menjadi 5 menjadi 2 turun. Mas Aceh di dua nih. Jadi dari 2 ini kita diberi kesempatan kita bisa nyanyi di 3 malah menjadi 5 dan pemenang kedua di Banda Aceh. Kan kayak itu. Ya, Sementara ada saingan kita ada ketua partai dan ya, wali kota, malah kursinya tetap nggak naik. nggak nambah deh ya. Tapi kita wakil mampu menaikkan kursi. Tapi nggak tahu kita justru diganti, gitu kan. Nah, Ini kan ada relasi apa nih? Menurut saya nggak menggunakan rumus-rumus ya, yang benar menurut saya ya, gitu ya, kan. ya. Itu tapi sudah saya pikir tetap sebentar karena saya itu menjadi ketua saya itu diberikan oleh partai adalah Ya, wali kota saya. Ya, ikuti aja sampai dengan berakhirnya masa jabatan wakil wali kota saya. Setelah itu saya minta izin secara baik-baik, saya ingin istirahat. Tuh, tapi ini Ceh, nggak apa-apa lah, biar dipotong aja nih Ceh. biasa kan. Posisinya gitu kan, Cek berarti gimana kejadiannya biarpun nonsens ya dikira kurang logis dalam kejadian faktisnya, Cek udah menerima gitu. Tapi kan kami kalangan anak-anak muda, teman-teman semua muda Tuhan, anak Emit kan kami pengen tahu.
Walaupun sekedar penasaran, kali ini udah harus jawab, Cik. Ya, Keluar, keluar atau dikeluarkan? iya. Kalau menurut saya bukan dikeluarkan dan bukan keluar. Ah, gimana tuh? Nah, gitu kan. Karena saya menganggap tidak dibutuhkan lagi. Sebenarnya kalau saya berhenti saat saya nggak ditunjuk, itu mungkin 70% keluar, nggak. Udah Saya hilang nggak semua tuh. katakan 80% yang gitu. Tapi saya kan punya rasa, itu Oh, yang mengganti saya itu kan wali kota saya. iya. Kalau saya keluar, itu kawan-kawan keluar, kan sama dengan ya menampar apa itu muka wali kota kita. Iya. Ya saya tahan diri, ya saya sabar sampai dengan akhir masa jabatan, enggak lagi saya sebagai wakil wali kota, maka saya minta izin secara baik-baik. Dan saya langsung juga menghadap DPP, ke DPP saya sampaikan itu, ya kan yang saya lapor itu kepada Tum Yandri Hmm. yang sekarang menjadi apa nama itu Kemendes. Oh, Bisa tertinggal itu. ya. Nah, beliau tanya kenapa bang? Ya saya bilang nggak ada, saya ingin istirahat saya bilang itu. Dan saya kasih tahu sama beliau, saya janji tidak akan maju. Nah, Tidak akan maju melalui partai saya bilang itu. ya. Kenapa? Karena saya mungkin ke PAN masih mengingat jasa-jasa Iya. PAN kepada saya, tapi untuk urus saya ada ini mungkin yang kurang logis itu saya mungkin nggak bisa menerima, tapi saya pikir saya ingin secara dia lah. Gitu. Itu udah itu jatuhnya mungkin berpolitik yang udah bertahun-tahun gitu ketemu dengan banyak orang, banyak dramanya mungkin, Ceh. Ya, Mungkin udah sampai fase lelah kali, Ceh. ya. Tapi ternyata kawan-kawan karena gini, kita kan Ya. kan ada Udah- di politik ini kan ada ya isu, ada yang logis, ada yang enggak kan gitu. Ya. Ternyata mungkin ada pihak-pihak yang tidak menginginkan kita maju. Iya. Kan itu. Maka ya saya istirahat aja. Tapi ternyata Allah takdirkan lain, itu datang beberapa kecil itu Wah, ada Tengku, ada ya. Wapun itu kan datang ke rumah. Itu mungkin kayak Adi bilang tadi bahwa mereka Ya, itu kan rasa percaya orang, ya Ceh. menyemangatkan kita ya Ya. boleh mundur dari partai, tapi jangan mundur dari pentas politik Banda Aceh. Oh, Nanya apa saya tanya? jangan mundur, Ya, ya. cek maju independen. Kata kami katanya Ya. gitu. Gitu. Kalau partai yang nggak beri percaya kepada C, ya kami masyarakat, kami tokoh masyarakat, kami rakyat, kami beri percaya kepada C. Ya. Itu. Ya, penting C siap maju. Ya. Kadang-kadang memang yang paling kenal adalah yang paling dekat, ya. Ah, Orang yang paling bisa saja begitu. ya. Nah, tapi alhamdulillah ternyata masyarakat memberi bukti Ya. dan kita tidak begitu sulit menghimpun dukungan sehingga lolos dan saya sampaikan apa adanya kita tidak menghabiskan uang Ya. yang banyak untuk menghimpun KTP. Nggak ada yang kita beli. Iya, Nah itu dan tidak ada janji. paling penting Itu tuh. nah. Alhamdulillah terhimpun kita sampai 15.000. Ya. Nah, dukungan itu dan terbukti hasil vote itu kita hanya gugur 72 orang Ya. kalau nggak salah kan sekitar itu. Alhamdulillah dari jumlah minimum yang harus kita penuhi 7 Ya. 7 Ya. ternyata kita mampu memenuhi 9130. Lebih dari target. Nah, jauh lebih dari target alhamdulillah. Dan itu sebenarnya kalau ada perva kedua, kita udah menyiapkan 5 ribuan lagi Ya. dukungan. Udah siap tanda tangan. Ya. Itu. Tapi karena udah siap satu kali putaran sifaknya, ya alhamdulillah itu menjadi dukungan apa namanya itu Nah, berikutnya di dalam kita mengembangkan pemilih begitu. ya. Ini karena Cik calon independen, artinya nggak ada intervensi partai. Ya, Pak. Gitu aja ya. Oh, Bisa kita simpulkan gitu ya. ya saya pikir begini kan calon independen ini kan calon dari masyarakat. Iya. Kita bukan dari partai, meskipun saya pernah mengurus partai Iya. kan begitu. Makanya seluk beluk partai sedikit banyak kita tahu. Iya. Dan dengan kawan-kawan pimpinan partai pun kita punya hubungan yang baik. Iya. Dan malah mohon maaf kita pernah menyampaikan dan ini masih punya ikrar saya. Ya. Kalau kita jadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. partai-partai jangan khawatir. Ya. Kenapa? Salah satu upaya kita menjadikan DPRK Banda Aceh itu tambah 5 kursi.
Itu. Ah. Dan mohon maaf tidak ada ini pernah dipikirkan oleh kandidat lain di partai itu. Justru kita yang Malah non mikirin 2 partai. kayak itu kan. Nah, malah kita orang yang sudah tidak di partai lagi berpikir bagaimana tambah 5 kursi lagi di kota Banda Aceh, di PRK Kota Banda Aceh. Iya. Gitu. Jadi saya pikir hubungan dan diskusi kita dengan kawan-kawan di partai maupun bukan di elit-elitnya, Iya. alhamdulillah kita terus berjalan. Ya. Maka maklum manakala elitnya itu mungkin ada di bendera partai, yang di bawah itu bersama kita itu dimaklumi aja. Kenapa? Karena bisa aja kan itu, karena kita independen. Iya. Nah, mereka nggak memperjuangkan partai, memperjuangkan independen. Iya, Kayak iya. itu. Boleh jadi satu saat nanti kita jadi partai mereka. Iya. Kayak itu kan, nggak ada dulu kemungkinan kan. Iya. Nah, itu. Tapi yang jelas sudah kita maju melalui masyarakat, Iya. maka basis kita yang pertama itu masyarakat. Kita membuat konsep bagaimana apa namanya itu sistem nanti masyarakat pemilih kita itu ataupun dukung kita itu kita apa nama itu kita datakan dan mereka punya hak. Iya. Punya hak untuk bagaimana mereka mewarnai program-program kegiatan pembangunan di Kota Banda Aceh Iya. seperti musrembang. Musrembang Nah, ya. kalau selama ini musrembang tidak diadopsi oleh siapapun, Iya. pemimpin di Kota Banda Aceh, mungkin sama Bapeda boleh tanya, walaupun plafon saya dikasih sangat sedikit oleh pihak wali kota, tapi mungkin yang ada Iya. mengadopsi usulan musrembang itu saya. Iya. Termasuk misalnya Lamtih. Lanti. Lamtih itu kalau nggak salah saya, kalau bukan gedung PKK, gedung serbaguna. Ya. Pak kecil nggak tahu, nggak pernah yang sampaikan sama saya bahwa itu ada usulan beliau. Tapi tahu kok lahir. Itu adopsi dari apa itu oleh saya adopsi dari program usulan musrembang Musrembang. itu. Dan masih ada kampung-kampung lainnya. Tapi kecil-kecil. Kenapa? Karena plafon yang diberikan kepada kita cuma 20 miliar. Wakil wali kota 20 miliar kan itu. Nah, itu ya terserah kan itu. Iya. Nah, posisi kita itu kan posisi membantu kan itu. Iya, iya. Gitu ya. Nah, itu dia, Cek. Berarti kita masuk ke programnya nih. Kan penasaran sama programnya. Apa sih ada sesuatu yang baru bicara gimana soal visi dan misi atau program nih, Cek? Gimana, Cek? Ya, sebenarnya saya pernah sampaikan begini. Mungkin karena pengalaman kita pernah menjadi anggota DPRK itu 10 tahun Iya. atau 2 periode itu kita itu nggak penting sebenarnya. Tapi yang lebih penting bahwa eh, 10 tahun kita di DPRA itu kita bersama 6 gubernur. Nah, itu. Kalau istilah saya bilang itu, saya ambil per orang 10-10% ke program atau idenya yang bagus-bagus, Iya. maka kita sudah ada 60% ide bagus. Kan itu. Iya. Nah, itu. Bersama Pak Samsudin Mahmud, Pak Ridwan apa tuh? Ramli Ridwan, Iya. Abdullah Putih, Pak Anwar Abu Bakar, Mustafa Abu Bakar, Pak Irwandi Yusuf. Iya, iya. Itu kan orang-orang hebat itu. Iya. Nah, kalau dari mereka kita bisa ambil 10-10% aja, Iya. ya kan? Saya pikir kita udah memiliki modal 60 kan itu. Saya pernah menjadi wakil Bu Eliza 2 tahun 2 bulan Iya. kan itu. Iya. Kita ambil dari beliau 10% juga yang Iya. baik-baik di program beliau kan itu. Iya. Kita sudah ada 70 modalnya. Dari Pak Amin dua apa itu 20%. Iya. Kenapa? Karena bersama beliau saya ada 1 periode Iya. 5 tahun kan gitu. Iya. Kita ambil yang baik-baik dari beliau itu ya 20, saya udah punya nilai 90 sebenarnya modal untuk maju apa itu maju wali kota Banda Aceh. Iya. Ini tinggal tambah sana sini aja sedikit dari apa itu dari pemikiran perbaikan-perbaikan yang mereka pernah mungkin bukan salah tapi semestinya harus ambil nih. Iya. Kita punya program, contohnya kita program Iya. duafa, rumah duafa. Iya, iya. Itu kita nggak hapuskan program rumah duafa. Iya. Tapi kita punya ide, punya pemikiran memberi solusi terhadap rumah duafa itu kan dibangun bagi mereka-mereka yang punya tanah. Yang nggak punya gimana? Nah, yang nggak punya bagaimana? Pertanyaannya, mana lebih banyak orang yang punya tanah dengan orang yang nggak punya tanah? Iya. Kemudian pertanyaan kedua, mana lebih miskin orang yang punya tanah dengan orang yang tidak punya tanah? Ini itu. Iya. Jawabannya kedua-duanya, yang kedua ini lebih lebih apa itu lebih lebih berhak. Iya, iya. Kita kan yang nomor 2 gitu. Iya. Gitu kan. Iya. Tetapi yang keduanya lebih Iya. berhak. Dia lebih miskin, kayak itu Iya. lebih berhak itu. Maka kita apa nih ya istilahnya kita apa tuh coba berpikir ya, olah pikir kita dan alhamdulillah mendapat jawaban. Jawabannya apa? Berduafa. Oh.
Nah itu, kenapa Tower Duafa? Biar keren. Karena saya lihat Iya, pengalaman ke iya, Masjidil Haram, di situ orang foto di dua kepentingan. Yang pertama Ka'bah itu iya, iya, tidak bisa dipungkiri. iya. Tapi orang sekarang kalau sudah foto di Ka'bah itu pasti mereka mau foto di Tower Zamzam. Iya, Gitu. iya, Itu. Karena Tower Zamzam itu kan termasuk tower yang megah juga. iya, Meskipun tidak setinggi tower yang ada di Dubai iya, sekarang. iya. Ya itu. Tapi kita coba ingin ambil namanya biar keren untuk orang miskin. Dengan saya orang miskin itu tidak boleh Iya, pakai nah, nama-nama keren kan iya. gitu. Ini kita pakai istilah yang keren, Tower Duafa. Iya, Nah, iya. Tower Duafa itu memang bukan menjadi milik nantinya Yo, pada orang miskin. Tapi mereka bisa tinggal di situ seperti apa nih, rumah susun. iya, iya. Nah, dia bisa tinggal di situ, tapi dia tinggal di situ tidak bayar sewa Nah, dan tidak ada batasnya. tidak ada batas, Ah, tidak bayar sewa. tidak bayar sewa dan tidak ada batasnya. Dia sampai dengan anaknya boleh Ya, tinggal di situ kalau statusnya masih miskin. ya, Nah itu. Mudah-mudahan nanti kalau kita mungkin hanya mampu membangun ya sekitar 700 hunian ya, mungkin dalam 5 tahun itu. ya. Ini mudah-mudahan diikuti oleh ya pelanjut nanti karena menurut saya itu Program program yang ya yang berkelanjutan sangat-sangat nih, Cek. dibutuhkan oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Ya. Saya di Lambu. Masih ada kakak di Lambu itu satu rumah itu 3 kamar Ya, tapi kakaknya 5. makanya lima, lima, Nah, lima kepala keluarga 5 gitu. kepala keluarga, bayangkan aja satu rumah yang di 3 kamar, kakaknya 5. Itu. Wah, Kalau kamarnya 10 nggak apa-apa. Ini iya, kamarnya 3, kakaknya 5 kan itu. Bisa dibayangkan aja ya, permasalahan tempat tinggal apanya gitu kan. itu. Makanya Ya, saya pikir kita sudah mendesak program itu tower oh, itu apa apa? itu. Selain itu kita memiliki program juga, misalnya asuransi ketenagakerjaan. Ya, Kita nggak menyaingi program AZ dulu. Tapi ya, ini kalau menurut saya penyempurnaan. penyempurnaan ide aja ya. Penyempurnaan. Kenapa? Karena kalau asuransi ketenagakerjaan ini itu bisa apa namanya itu eh, preminya itu dibayar oleh pemerintah kota dan tidak banyak. Itu 1 tahun itu sudah saya hitung, Ya, enggak banyak itu, sekitar apa itu tuh, miliar lebih sedikit, gitu. Dan insya Allah saya bilang bahwa manakala ada kecelakaan kerja atau ya, kematian nantinya, itu akan mendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau meninggal, itu, meninggal karena kecelakaan kerja, itu bisa dicek di asuransi ketenaga kerja, ya, dia akan mendapat 42 juta. Jadi istilahnya itu sekaligus kita menjaga wanita rawan ya. sosial dengan program ini. Jadi bukan dan juga kelanjutan daripada sekolah anak-anak, Ah, anak-anak yang tinggalkan. Kenapa? Karena anaknya itu akan mendapat beasiswa 2 orang sampai S1. iya, Nah, ini kalau menurut saya itu hal yang patut kita apa ini peduli. iya, Walaupun memang cuma apa itu akan menghabiskan uang Kota Banda Aceh iya, sampai PBK sampai 8 miliar lah kita bilang. Tapi apabila kita berikan untuk orang miskin kelanjutan iya, kehidupan iya. keluarga, kenyamanannya, jaminan masa depan pendidikannya, saya pikir ini kan Penting gitu. pekerjaan-pekerjaan yang mulia juga Iya, kalau menurut saya kan. iya, Itu kembali ke wakil saya juga itu, Don. Ya, ya, itu. Nah, itu mungkin yang kedua. iya, Kemudian yang ketiga, kita punya program unggulan juga apa namanya itu eh, permasalahan di Kota Banda Aceh sekarang ini kan tempat pemakaman umum tempat pemakaman TPU umum. Oh ya, Banda itu Aceh yang udah padat nih, Cek. eh, kalau di Banda Aceh sendiri itu saya pikir sudah jadi kendala. Iya, iya, Yang tersisa ini kampung-kampung yang ada lahannya besar iya, ditinggalkan dulunya iya, dan ada keperluan kecil dan ada keluarga yang memiliki tanah yang luas. Tapi yang lainnya itu jadi masalah. iya, Kita coba mencari solusi dengan kita insya Allah nantinya kalau terpilih kita akan membuat TPU untuk warga Kota Banda Aceh. iya. Masalahnya tempatnya di mana nanti kita diskusikan. Kalau saya bilang sekarang seakan-akan itu ada tanah sah di situ kan itu. Atau nggak ada tanah sah di situ mungkin ada orang nanti oh membeli di sana nanti Iya. ke pemukiman Banda Aceh kan gitu. Nah, maka itu tempatnya masih bisa kita rahasiakan.
Tidak ada maksud saya nanti bahwa saya beli duluan oleh saya, nanti baru kita jual untuk berkumpul. Nggak ada itu. Nah, itu. Jadi itu salah satu permasalahan. Wah, itu ya. Tapi kan soal di 27 November yang bentar lagi nih, Cik. Mm. Kita ngomong soal target suara. Ya. Gimana menurut Cik? Target suara berapa sih kira-kira? Saya, Karena nih kita punya 4 calon kan, Cik ya? ya, Karena kita punya 4 calon, mungkin suara terpecah dan Cik menjadi salah satunya yang independen. ya. Lainnya melalui partai tapi Cik sendiri yang independen. Nah, gimana kalau soal suara independen ini Cik sendiri targetnya gimana nih? Sebenarnya kalau kita lihat dari, kan kalau kita pakai logika partai kan gitu. Ya, Logika partai, satu partai bisa maju 5 kursi. Ada sekarang yang 10 kursi paslonnya. Ada yang kurang malah kan. Ada yang 4,5, ada yang 9, ya, kayak gitu. Kalau kita logikakan dengan anggota partai yang ada, itu kan terbatas pemilih mereka. Kalau kita ya dari wakil dari rakyat, ya. yang diusung oleh rakyat. Nah, jadi kalau rakyat selain partai memilih kita pemenang lah kan gitu. Nah, tapi kita nggak menyombongkan diri, nggak punya target yang muluk-muluk. Kita masih menghargai bahwa saya pikir keempat kandidat apa itu calon wali kota Banda Aceh semua hebat. Ya. Kalau saya menganggap begitu. Saya nggak mau terjerumus kepada si A kurang ini, si A kurang itu. Ya. Tapi kalau saya terjerumus seperti saya sampaikan tadi, semua hebat. Walaupun saya mungkin mengambil di sini 20, di sini 10 kehebatannya Ya. kan gitu. Nah, Dikumpulin ya. di Ya. kepala gitu. Semua hebat. Ini kita ambil hebatnya. Itu yang kita lihat yang buruknya kan gitu. Ya. Nah, jadi saya pikir bahwa semua kandidat-kandidat itu tidak ada yang kurang dari 35.000 dukungan pemilih. Itu saya yakin itu. Jadi kita makanya kita targetnya kalau 35.000 kali 3 berarti kan Ya, ya. 105.000 20.000. pemilih. Sedangkan jumlah pemilih kita itu ya pengalaman kemarin itu Ya. sekitar 110.000. Nah, berarti kan 5.000 lagi. Ya. Nah, kalau kita menganggap mencari apa namanya itu 40.000 seperti target kita kemarin, kalau itu bisa terjadi, insya Allah kita bisa Ya, ya, memenangkan ya. pilkada ini. Ya. Kenapa 35 nanti ada yang kurang sedikit, ada ini kurang sedikit kan gitu. Ya. Nah, bisa beralih kepada kita, maka insya Allah kita bisa. Meskipun ada yang target misalnya 75%. Ya. Nah, itu kan. Lebih dari setengah nih ya. Nah, itu hak mereka kan Ya. gitu. Dan kita justru tidak pengaruh. Kita pakai cara-cara yang logis, menghitung Ya. secara logis saya pikir kan. Meskipun kita mau bilang 60 pun bisa sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena kita dari masyarakat, ya Ya. suaranya terbatas seperti kita sampaikan tadi. Ya. Tapi karena kita menghitung bahwa semua tokoh-tokoh lain, kandidat lain itu udah tokoh-tokoh yang hebat juga, yang punya uang banyak malah kan. Nah, saya dengar sekarang udah ada yang mau mendaftarkan karena akan dikasih uang nantinya. Itu kan, itu terserah kan gitu. Antara pribadi Ya, ya. apa yakin agama masih yakin agama ini kita kan daerah cara Islam kan itu. Ya. Kalau dari saya Islam masih ngomong Masih money ngomong. politik itu kan ya ada kegagalan yang sudah dilakukan sebelumnya kan gitu. Gimana sama proses setelahnya juga nanti. Ya itu. Jadi saya kalau saya bilang begitu nanti dia bilang oh karena Cik nggak ada uang bilangnya begitu kan itu. Nah, makanya saya nggak ngomong tentang itu. Nah, kalau orang masyarakat masih mau itu terserah. Ya. Ya kan. Nah, iya. Tapi yang jelas kita tidak akan main money politik. Meskipun mohon maaf kita sudah punya data sekarang sampai 18.000 Ya. dukungan. Nah, misalnya kita mengajak 18.000 dukungan itu satu mencari dua saja, Ya. nah, itu udah bisa sampai apa itu 70-an ribu Ya. kayak itu. Nah, kemudian kita potong error misalnya nanti Ya. ya 20%. Kita udah kepotong 14.000 misalnya. Kita masih ada 54.000 misalnya. Tapi kita nggak hitung itu. Nah, Ya. kita yang apa realistis. Nah, tapi kita insya Allah tidak akan kasih uang untuk memilih kita. Ya. Tapi kalau operasional panitia itu kan apa tim kan wajar itu kan. Ya. Kenapa ini kita sampaikan bahwa jangan dipikir orang bahwa kita beli. Ya. Wah, itu beli KTP kemarin enggak. Saya berpikir begini bahwa di daerah yang syariat Islam ini saya pikir kita harus
mengamalkan, bukan hanya merencanakan kegiatan Islamnya untuk untuk makanan politik. Misalnya kita Ya, ada program maghrib mengaji, ya, gitu kan. Ini saya pikir maghrib mengaji ini kan kita kembalikan seperti tempo dulu ya. dan ini menjadi penting saya pikir. Kemudian kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau misalnya kalau yang sehat berarti kita ini ya program-program yang Cik sampaikan, yang Cik pengen berarti ini memang sudah sebenarnya udah dipikirkan matang gitu ya. Ini Iya, mungkin terjadi. yang pertama memungkinkan kita lakukan. Ya, Ini kadang bukan orang janjinya lebih nih Cik. ya. Ini Nggak dipikir jumlah atau gimana gitu sebagai betul. pertimbangan ya. Salah satu contoh misalnya kita kan ada apa nama itu pembebasan-pembebasan biaya pendidikan. Ya, ya, Kita diskusikan, kita coba hitung berapa kebutuhan, berapa anak masuk sekolah. Alhamdulillah saya bilang bahwa kita bisa kasih free. free. Ya, Jadi free biaya masuk sekolah, biaya bajunya free. ya, ya. Dia nggak lagi dibelanjakan oleh orang Orang tua. tua. Dan itu akan dibelanjakan melalui APBK Kota Banda Aceh. Insya Allah itu akan terjadi. Kemudian yang kedua, permasalahan air minum sekarang. Ya, Distribusinya naik. Kita akan turunkan nantinya. Kita ya, coba hitung yang logis. ya, Kita nggak apanya, pokoknya ada keuntungan yang banyak. Kita ya. bisa jadikan apa itu PDM seperti sapi perah, enggak. Tuh, insya Allah dan bisa tanya sama Ampun Ayub, kapan pernah ada minta apa-apa sama Ampun Ayub, itu sama PDM, Ya, itu kan. Saya tahu sebenarnya kan, mohon maaf, ya, apa namanya itu tawa, ya. itu kan ada Ada. kan dapat aktif itu. Tapi saya nggak coba tanya, ada nggak saya pernah minta, itu kayak itu salah satunya. Kemudian juga kita insya Allah akan turunkan. Sekarang kan masyarakat mengeluh. Karena kesulitan Ya, ekonominya, mereka mengeluh kenaikan biaya kutipan sampah ya. yang 10.000 menjadi 15.000, yang 15.000 menjadi Jadi dua dua puluh puluh lima ribu. ribu. Ini kan suatu hal yang terasa Ya, sangat oleh masyarakat masyarakat ya. kita. Jadi saya bilang itu kita turunkan lagi nanti, insya Allah. Kalau kita memimpin, insya Allah tahun kedua kita turunkan terus. Ya, Gitu, tahun kedua. Tahun keempat itu kita bebaskan. jadi nol. Jadi nol biaya sampah, biaya pungutan sampah di keluarga. Keluarga ya. Ya, ya. Itu. Kemudian tahun keenam itu pemerintah beli sampah dari masyarakat. Kita buat sejarah nantinya. Tapi walaupun bukan saya lagi itu, mohon Ya, maaf ya. kan. Bukan Tapi saya lagi. intinya ada dari sebelumnya ya. Kita sudah hitung dengan tahapan-tahapan semalam dengan di depan tim saya Ya, telepon investor itu. ya. Saya tanya, apa mungkin nggak kalau tahun keempat kita beli sampah dari masyarakat? Kenapa enggak bang katanya? Kan keluarga kita juga kan. Nah saya udah dorong mereka dulu masa-masa kami wakil wali kota, tapi nggak tahu di mana ya saya nggak tahu saya sehingga nggak jadi sehingga belum apa. Nah Cik, nanti kita tunggu aja kalau Cik jadi wali kota, kita Berarti urus ini lagi itu. yang dari support C ini ya. Ya, C yang harusnya udah milih jalan vakum ya udah agak istirahat. Ini ya, karena dorongannya ini cewek ya, ya. masih banyak harapan-harapan masyarakat yang menitip pada kita. Ya, Makanya saya bilang saya satu periode aja. satu Itu periode aja. satu periode aja. Itu bisa catat itu. Insya Allah saya tidak akan maju 2 periode. Kalau sukses besar maju gubernur, kalau nggak sukses Ya, ya kalau nggak besar suksesnya maksudnya kan, ya, ya. itu ya istirahat gitu. Ya, dengan cara pikir yang politik logis tadi ya. Ya begitu. Ya, tapi di isu-isu yang baru-baru ini, Cek, karena Cek sudah pernah di DPRA, udah pernah di wakil wali kota gitu juga Bu Iliza gitu juga Pak Aminullah. Ada satu calon yang belum. Kalau di sosial media nih, TikTok, itu ada Cek muncul satu wali kali. Ya, gimana? Kalau kita mau hitung itu kan beda posisi wakil Ya, dengan dan ketua. memang saya sudah pernah menjadi wakil Ibu Eli 2 tahun Ya, 2 bulan. Saya pernah menjadi wakil Pak Aminullah itu kan 5 tahun malah satu periode. Tapi kan kita wakil ya, di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 kalau nggak salah saya itu sudah dijelaskan di pasal 66 ya, bahwa posisi wakil itu tugasnya membantu
Ya, bukan pembantu memang. Itu, tapi tugasnya membantu. Ya, Nah, maknanya kalau dilihat misalnya ada wakil-wakil kepala ribut-ribut, mungkin salah menerjemahkan itu. Kan itu. ya, ya, Nah, atau begitu pula sebaliknya kalau dilihat mungkin banyak wakil di mana saja itu banyak di kedai kopi, ya. nah itu mungkin tidak banyak minta banyak yang minta bantu kan itu. Saya kan datang kedai kopi aja gitu kan gitu ya misalnya. Nah, ini saya sampaikan begini bahwa kalau kita tugas wakil sebagai tugasnya membantu, maknanya kan bukan penentu. Ya, Itu kan. Jadi bukan penentu, tugas membantu bukan penentu. Buat sebagai pembantu enggak juga. nah itu Jangan kan. sampai diterjemahkan begitu. Itu. Yang jelas insya Allah kita akan kerjasama. Malah saya sudah sampaikan kalau saya nanti diberi kesempatan karena wakil saya itu doktor. Ya, Wakil kita itu doktor, doktor S3 bukan dokter. SD. Kan itu. Doktor ya. Doktor S3. Jadi saya pikir itu putra terbaik. Dia 27 tahun udah doktor. 27 tahun. Cepat, Ya kan. sangat cepat. Jadi kan saya pikir banyak hal nanti yang bisa saya serahkan kepada beliau. Termasuk yang sampaikan itu bukan yang strategis saya pegang, enggak. Ya, Itu. Apa yang beliau bisa tangani, itu ya, biarlah beliau tangani. Saya sebenarnya menarik ya, dengan gaya Pak Mawardi Nurdin dulu. ya. Ah, karena Pak Mawardi Nurdin dulu kan beliau lebih banyak di luar Aceh ketimbang di Aceh. Hmm. Kenapa? Beliau mencari investasi sumber-sumber biaya yang bisa membantu apa itu Banda Aceh. Makanya saya di saat kita kemarin bersaing dengan Bunda Eliza, Ya. saya bilang tuh sama Pak Amin, Pak, kita deklarasikan terus apa itu. Kalau kita jadi gedung itu, kita jadikan gedung Muhammad Nurdin. Itu ide kita itu. Tapi Walaupun karena posisinya wakil nih kayak orang ya yang kurang-kurang tahu orang sih. pikir orang lain kayak gitu. Tapi itu usul kita. Ya. Makanya ya mohon maaf kan kalah cepat Ibu Lisa itu kan. Itu. Tapi kita bukan tujuan untuk mengikut beliau, enggak. Ya. Kita orang yang punya karya, kita kasih haknya. Ya. Kan kayak itu. Kenapa kita harus pelit-pelit ngasih hak Ya, apa ya. itu karya orang kan gitu. Makanya ya ke depan pun termasuk yang saya bilang tadi, insya Allah saya penayung itu bukan nggak sepakat dengan Kota dagang. ada calon yang mengatakan mengembalikan seperti penayung dulu. Saya Ah. bukan nggak sepakat. Tapi kalau kita Allah takdirkan menang, saya akan jadikan penayung itu bagaikan apa itu Cinatonnya Kuala Lumpur. Tapi pijatnya nggak ada. Maksudnya pijat apa tuh dengan lawan jenis. Ya. Tapi kalau sejenis nggak apa-apa. Kayak itu emang sudah ada juga sekarang. Ya. Kayak itu. Tapi kalau di Sinaton itu kan ada yang mungkin Ya. ya bisa laki-laki dipijat oleh perempuan dan Ah. sebagainya kayak Ini itu. tetap dengan Ini jalan syariat Islam tetap tetap gitu ya. syariat Islam tetap utama kita. Kita Ya. nggak ada tawar menawar dalam pelaksanaan syariat Islam. Tentunya syariat Islam yang mengayomi. Ya. Itu yang rahmatan lil alamin. Itu tentunya. Nah, satu lagi mungkin untuk penayung kita akan buat nantinya insya Allah sebagai apa itu tugu sejarah. Ya. Ada ikut kan nih, Mendaratnya Cie? mendaratnya Kopinghu. Oh. Dulu Kopinghu itu makanya saya teringat sekarang ini di saat apa tuh hadis Rasulullah dulu kan menyebutkan belajarlah kamu sampai ke negeri Cina. Ya. Ya. Dan sekarang baru kita paham bahwa ternyata Cina dulu kan tidak juga apa Ya. nih Tidak tidak seberkembang itu ada ya. agama Ya. semua kan itu mereka juga ada yang agama buktinya Pinghu itu kan mendarat ke Aceh itu dia Islam. Ini banyak Ya. yang Ya. sampaikan bahwa dia Islam itu Hmm. sehingga dia memberi apa namanya itu memberi lonceng Cakradonya itu hadiah dari Kopinghu. Ya. Itu satu. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga pernah saya bertemu dengan salah satu investor Cina di Jakarta dan beliau mengatakan siap membantu Banda Aceh. Kenapa? Karena beliau ternyata investor itu dari provinsi apa tuh, Suanju yang apa itu mayoritas Muslim juga. Ya. Jadi mereka ada kebijakan bahwa boleh investasi di luar Cina dan mereka-mereka yang beragama Islam mereka akan investasi di daerah-daerah yang mayoritas Islam. Ah. Gitu juga. Maka mereka memilih Aceh. Maka saya Hmm. bilang sama orang Pekanbadak, orang Ya. Pulau Aceh kan itu, orang Lunga saya bilang, kalau nantinya saya menang dan mereka mau
bergabung dengan Banda Aceh, maka insya Allah kita ke Pulau Aceh tidak harus menunggu kapal lagi. Itu. Karena calon Ya. investornya udah ada. Oh, Itu. siap sebelum menang nih. Ya insya Allah kita udah persiapkan itu. Nah, betul. Karena yang menghubungkan kita itu mungkin salah satu orang Aceh, orang Semelu, yang dia bisa masuk ke Istana Negara itu Ya. dengan sandal jepit. Nah, itu dia yang mempertemukan saya apa itu dengan investor Cina itu. Kita Muslim, ini nggak usah khawatir kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya misalnya saya bilang Ya, itu. ya, ya. Berarti nggak ada soal pertentangan tadi kita tetap punya beda nih, Cek ya. Jadi soal gimana visi misi yang udah ada, ini yang paling logis buat disampaikan ke masyarakat, mudah Ya, mudah dimengerti dan besar kemungkinan akan terjadi. ya, Ya, insya Allah karena gini, kita ngomong ini kecuali Allah takdirkan lain kayak itu. ya, Tapi secara logika berpikir, contoh, kayak saya bilang tadi sampah. ya, Itu daur ulang sampah itu mereka 1 triliun lebih itu investasi di Kota Banda Aceh, ya kan? Kan mereka udah membuat draft. Di HP saya ada kekurangan ya, apa itu pemerintah kita saat itu. Jadi mereka tahun 26 itu kan diserahkan kepada kita. Nah, lahan yang dipakai lahan kita disewa. disewa. Disewa oleh orang itu. Nah, belum lagi mereka Oh, beli sampah kan itu. Jadi saya melihat ya kenapa itu nggak bisa lahir saya nggak paham itu. Itu makanya dia bilang akhirnya dia bilang ini, ya udah Cik. Tunggu aja Cik jadi wali kota. Nanti kalau Cik jadi wali kota, saya apa itu bulan pertama terus turun ke Banda Aceh. Itu. Karena dia orang-orang iya, kita iya, Aceh. Orang tua itu orang PD, ya iya, kan? Anaknya bos Bulek iya, gitu. Itu contohnya. iya, iya, Makanya saya bilang kita nggak ada istilahnya, oh ini Aceh besar, enggak. iya, Kita nggak pakai ilmu itu lagi. Kita pakai ilmu kemampuan, iya, kapasitas iya, iya, gitu. Kalau kapasitasnya bagus, dari mana aja kita pakai. iya, Walaupun orang Timur Timur pun ada iya, di Banda Aceh, pegawai Banda Aceh, dia hebat, dia kayak punya apa itu menepati satu hal yang logis, yang iya. wajar, kita kasih. Tuh, enggak harus, oh, sahabat lo nun seurun Banda Aceh, harus orang Heeh. Banda Aceh semua. Enggak, hana itu. Oh, misalnya, uh, lun perando anak wakilun kalau WPD. WPD itu terseret keluar semua. Enggak, anak urusan kan. Itu. Iya, Tentang pegawai, lun sudah berkomitmen bahwa kita tidak akan terima pegawai dari luar. iya, Jadi merupakan jabatan-jabatan tertentu. iya, Tapi kalau pindah karena suaminya, karena apa misalnya iya, strategis, itu saya pikir kan kemanusiaan itu perlu kita pertimbangkan. iya, iya, Itu. Tapi pemindahan karir itu kita akan coba bina adik-adik kita yang ada di pemerintahan Kota Banda Aceh. iya, iya, Jadi mereka-mereka yang selama ini sudah berbuat untuk Banda Aceh, sudah mengabdi untuk Banda Aceh, saya pikir mereka, saya sudah banyak sering bergaul dengan mereka. Banyak mereka-mereka yang punya kemampuan-kemampuan hebat, cuma tidak dipakai aja iya, selama ini kan itu. Atau mereka masih menunggu daftar antri kan gitu. Makanya saya pikir dengan dana yang ada kita beri kesempatan mereka nanti untuk menambah wawasannya di tempat-tempat lain sehingga mereka nanti bisa kita promosikan di jabatan-jabatan strategis yang kita butuhkan di Kota Banda Aceh. iya, Pasti kita insya Allah tidak akan datang dari pihak luar untuk menjadi pejabat di Kota Banda Aceh. iya. Itu bisa jamin. Yang mungkin orang perlu tahu soal ya Iya, keterbatasan hak untuk bekerja tadi aja, iya. biarpun kita punya idenya kita bisa sampaikan aja aja. Iya, Ya, sebenarnya orang nomor 2 itu hanya hak menyarankan, tidak punya iya, hak menentukan, itu sebenarnya. iya, Jadi kalau orang menyamakan bahwa 1, 2, udah 3, udah hasil sudah habis pernah, iya, walaupun nomor 2 misalnya, itu ya perlu ditelah iya. lagi nomenklaturnya Iya. mana. Tapi Kayak gitu. kalau misalnya cara nilai kerja si yang posisi kedua, posisi Ya, wakil, biasa tergantung ini aja ya, tergantung ketuanya siapa. Menyukai lagi yang ketua, yang mana wakil. Biasa orang kan ya, ngomongnya gitu. Tapi ya nggak bisa kita samakan ah gitu. harusnya Ah, Makanya saya bilang itu insya Allah kalau kita takdirkan Allah jadi, ya, saya akan beri kesempatan untuk wakil untuk berkiprah. Apalagi beliau dokter ya, dan beliau aktif di remaja masjid, pemuda masjid. Beliau juga aktif apa namanya itu di TPA. Saya pikir masalah cara Islam dan pendidikan kita udah bisa lepaskan sama beliau. iya, Gitu. Mungkin masalah-masalah lain pun banyak yang bisa kita lepaskan sama beliau. iya. Gitu. Oke Pak, yang terakhir nih Cik. Ya. Ini potongan yang paling terakhir biar masyarakat udah Hmm. pada tahu.
Gimana soal pesan ke masyarakat? Karena C yang dengan pikiran yang kalau Hadi sendiri ini yang paling tertarik karena cara pikir yang paling logis. Karena kalau kita tajuk haba yang melambung mam Yohana mungkin kejadian kiban. Ya, Ya, jadi pesan dari C lah buat masyarakat ini. Cik. ya. Kita mungkin mengajak masyarakat Kota Banda Aceh, kita tingkatkan budaya malu. Ya, Itu kita harus malu manakala kita terus apa namanya mundur. Terus kita mungkin mengharap lebih banyak sama orang lain, terutama finansial. Ya, kita sebenarnya sangat menginginkan, saya terus terang, kenapa saya bilang tadi kan pernah tersebutkan ya, kalau saya sukses besar di sini baru maju gubernur. ya, ya. Kenapa? Saya ingin menjadikan Aceh ini sebagai Malaysia. Jadi mereka tidak masalah lagi dan kenaikan harga-harga 12 bahan pokok. Kita kan sembako masih Ya, 9. ya, Mereka 12 bahan pokok itu nggak masalah lagi kenaikannya. Kenapa? Karena daya tahan ekonomi keluarga mereka itu udah hebat. Maka kita harus bina itu ketahanan ekonomi kita. Kita insya Allah nanti itu akan kita lakukan melalui UMKM. Kita sudah punya ide, sudah punya calon investor untuk membuat industri hasil perikanan. ya. Kita nanti mungkin insya Allah akan bisa menikmati makanan-makanan kuliner Aceh di luar Aceh. Aceh. Maka saya pikir jamaah-jamaah haji kita itu pun nanti insya Allah akan membawa kuliner-kuliner Kota Banda Aceh dan bisa tahan sampai 1 tahun lebih itu. Ya, Maka oleh karenanya saya pikir seluruh warga Kota Banda Aceh berpikir logis lah. Ah, Nah itu kan, berpikir logis lah. Saya nggak mengatakan bahwa kalau kita mengambil uang wajib pilih itu udah ya, pasti enggak. ya, Itu tidak boleh kita ikrar yang haram kita tepati. Itu. Jadi ikrar yang haram tidak boleh ditepati. Itu. Nah, maka oleh karenanya kalau sudah terlanjur ambil uang, ya sudah. ya. Itu. Kan nggak perlu minta maaf. Itu. Nah, kenapa? Apalagi tujuannya itu untuk mengedukasi politisi-politisi. Nah, mengedukasi politisi-politisi ini supaya tidak main uang Ya, ya. di apa nih di apa itu tahapan-tahapan pilkada dan tahapan pemilu nantinya. Tapi kalau kita terus mau menerima uang dan memilih, sehingga itu akan dipilih orang-orang yang banyak uang, orang-orang yang kaya saja. Ya, ya. Ya. Itu kalau menurut saya yang pilihlah sesuai dengan hati. Hati nurani. Dikasih uang tidak? Iya. Nah, walaupun tidak dikasih uang. Iya, iya, Gitu. iya. Itu ya kalau dari Adi sendiri yang paling menarik dengan cara pikirnya tadi, Ceh, dengan konsep-konsep yang udah Ceh bilang, ini pasangan 02 Zainal Arifin dan Mulia Rahman. Ya, Nah, itu dia untuk Banda Banda Aceh di Pilkada nanti 27 November. Jangan lupa, jangan sampai ada yang golput nih, Ceh. betul, betul, Satu suara pun berharga. betul, Ya, siapapun anak muda baru baru nyampe usia, tapi ya ini buat kita yang di Banda Aceh. Karena kalau misalnya di Banda Aceh yang ngerasain bukan warga Banda Aceh aja. betul, Kita betul, teman-teman Aceh besar jauh-jauh ke betul, sana juga mainnya ke sini juga aja. betul, betul. Ya, itu dia buat hari ini Dr. Andes Zainal Arifin MSI. Terima kasih udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.